Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Kinanti Putri. Nah, di sini yang pertama saya ingin menjelaskan apa itu desktop environment. Desktop environment itu adalah sebuah graphical user interface pada sebuah desktop sistem operasi. Pada dasarnya dia emang untuk memudahkan user sih. Jadi emang setiap sistem operasi itu memiliki desktop environment-nya masing-masing. Nah, kalau Windows itu sih dia sistem itu desktop environment-nya itu tidak bisa dirubah-rubah karena juga dia itu sudah terintegrasi sama OS-nya. Tapi kalau Linux itu biasanya desktop environment-nya itu bisa dirubah-rubah kan memang Linux itu pada dasarnya dia itu bersifat open source. Nah, ini saya ingin menunjukkan contoh-contoh dari desktop environment. Nah, ini ada KDE, itu kepanjangannya ada K desktop environment. Dia itu juga ada kelebihannya sih, yaitu pemakaiannya mudah, fleksibel, juga fiturnya tuh banyak. Terus ini kayak ada Genome, itu ada panjangannya adalah GNU Network Object Model Environment. Dia emang juga salah satu desktop environment yang paling banyak digunakan sama penggunanya Linux. Terus ini selanjutnya kayak ada LXDE, juga ada Mate. Oke, bahasan selanjutnya itu adalah Windows Manager. Jadi Windows Manager itu ada di dalamnya desktop environment, dan Windows Manager ini dia tuh kayak menyediakan satu Windows untuk aplikasi yang dijalankan. Selanjutnya adalah compositing. Compositing sendiri itu adalah bagian dari Windows Manager yang mana dia itu memiliki fungsi untuk mengatur tata letak dari window. Window ini dia tuh kayak menyediakan tempat untuk aplikasi yang lagi dibuka kayak gini tuh satu window gitu. Nah, di compositing ini dia tuh menyediakan buffer untuk setiap window dari aplikasi yang dijalankan. Nah, buffer-buffer dari Windows yang tadi dia itu dicomposite atau digabungkan sehingga bisa direpresentasikan di layar kayak gini contohnya. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah kita sudah mengetahui bagaimana caranya menginstal aplikasi di Linux. Nah, itu di soalnya juga ada yang pakai ketik sudo spasi apt-get spasi install nama aplikasinya. Nah, itu akan mencoba dibuat terminal dulu. Lalu ketikkan sudo apt-get install. Nah, nama aplikasinya ketik, enter. Nah, masukkan password. Inilah prosesnya menginstal. Kita tunggu. Nah, ini sudah selesai. Lalu kita cek apakah sudah terinstall. Nah, ini livepadnya sudah ada. Oke, kalau di contoh sebelumnya kita menginstal aplikasi di Linux-nya kita harus online. Nah, sekarang ini saya akan mencoba untuk menginstal aplikasi di Linux tapi dia offline. Nah, ini saya sebelumnya sudah mendownload aplikasinya, namanya Emap kayak gini. Nah, ini yang pertama kita ekstrak dulu. Nah, sudah diekspos kayak gini. Terus kita masuk ke terminal. Di terminal ini kita harus masuk ke direktorinya Emap dulu. Makanya kita masuk dulu. Kita ketikkan cd, masuk ke home, nama usernya, masuk ke download. Nah, ini kan ini kurang S. Nah, ini kita sudah masuk ke download kan letaknya Emap itu tadi. Terus kita masuk juga ke itu Emapnya. Kita harus samain namanya. Kita sudah masuk. Nah, di sini kita untuk misalnya kan ada di soal TP-nya juga udah ada yang /configure dan bla 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 itu kita ketikkan di sini /configure dan make make install. Kita enter.
ini jalan kayak gini. Ya, dan sudah kita ketikkan seperti tadi, dan terminal ini akan langsung dia itu menginstal aplikasi yang diinginkan, yang tadi download tadi. Oke, soal selanjutnya adalah pertanyaannya, apa itu repository? Pelajari apa itu repository. Jadi di sini saya ingin berusaha sedikit menjelaskan tentang sudah yang saya baca itu. Jadi repository itu adalah tempat penyimpanan dari aplikasi pada OS Linux. Jadi kayak repository itu semacam gudang penyimpanan dari program-program yang tersedia gitu. Nah, kalau selanjutnya itu ada pertanyaannya, apa itu dependensi? Pelajari apa itu dependensi. Nah, kalau dependensi itu adalah dia tuh ada semacam aplikasi-aplikasi tadi itu, dia itu mempunyai semacam keterkaitan dengan package-package yang terkait gitu loh. Jadi ketika package itu tidak tersedia, bisa jadi aplikasi itu mengalami kegagalan dalam instalasi, atau semacam installnya itu tidak bisa terinstall dengan baik, seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah tentang interface. Nah, soalnya itu kita harus mencari tahu aplikasi apa yang digunakan untuk menampilkan informasi desktop seperti pada terminal ini, ya kan? Nah, aplikasinya ini tuh namanya ScreenFetch. Nah, ya, yang kita lakukan pertama adalah kita harus mendownload package dari ScreenFetch tersebut. Kita bisa lewat terminal, kita buka terminalnya, lalu kita ketikkan wget, lalu dengan alamat untuk mendownload package ScreenFetch-nya. Lalu kita enter. Inilah dia proses untuk mendownload. Nah, ini sudah 100%, kita sudah berhasil mendownload package-nya. Lalu selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengatur hak akses dari menggunakan ScreenFetch itu. Caranya adalah kita ketikkan di sini chmod spasi +x ScreenFetch script-dev, lalu kita enter. Nah, jika sudah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menjalankan ScreenFetch-nya dengan cara kita ketikkan // ScreenFetch script-dev, enter. Dan di sini sudah keluar ScreenFetch atau tampilan maksud saya tampilan desktop di terminal kayak gitu tadi. Nah, di sini yang selanjutnya di soalnya itu kita disuruh untuk setiap terminal itu dibuka, dia akan menampilkan informasi desktop seperti itu tadi. Makanya kita akan mengaturnya dengan cara kita pergi ke home, lalu ketikkan Ctrl H. Nah, di sini kita harus mencari file yang bernama ini .bash. Terus habis itu kita buka. Lalu kita tambahkan di bawah sini tadi, kita ketikkan /screen/fetch script-dev. Kita save. Lalu kita close. Jika sudah, kita akan coba apakah itu berhasil. Setiap kita buka terminal akan menampilkan informasi desktop seperti pada soal. Kita buka terminal coba, dan dia muncul seperti pada soal. Oke, di sini saya akan mencoba untuk mengubah wallpaper, tema, dan juga icon, tapi melalui terminal. Jadi langkah pertamanya kita akan buka terminal terlebih dahulu. Nah, yang pertama di sini saya akan mencoba untuk merubah temanya dengan cara ketikkan di settings
spasi set spasi org dot genome dot desktop dot interface spasi gtk strap temp. Nah, spasi lalu kita ketikkan nama tema apa yang akan kita pilih. Contohnya saya akan merubah temanya menjadi crux seperti ini, lalu kita enter. Nah, di sini terlihat bahwa temanya sudah berubah. Kalau kita ingin mengembalikan tema yang tadi itu namanya Adwaita. Nah, kita tinggal merubah saja namanya di sini menjadi Adwaita. Dan temanya kembali seperti semula. Selanjutnya, saya ingin mencoba untuk merubah wallpaper. Sebelumnya saya sudah mendownload ya gambar apa yang ingin saya gunakan untuk merubah wallpaper. Nah, di sini ada wallpaper 1, wallpaper 2. Nah, caranya kita sama pakai G-setting, cuman bedanya di sini bukan interface, tapi background. Nah, di sini juga diganti picture Yuri, lalu spasi. Nah, di sini kita masuk ke file directory dari lokasi tempat gambar itu berada. Kita tekan file, titik 2, slash, lalu masuk ke home. Karena tadi tepatnya itu di wallpaper, kita masuk ke home. Kita ketikkan user yang sedang aktif, lalu masuk ke downloads, lalu kita tuliskan nama file gambarnya tadi. Contohnya wallpaper 2 ya, tadi formatnya JPG. Nah, di sini terlihat wallpapernya sudah berubah. Selanjutnya saya akan mencoba merubah ikonnya. Di sini ikonnya kayak gini ya. Nah, ini saya akan mencoba untuk merubah icon. Caranya sama. Kalau icon itu juga pakai desktop.interface, tapi di sini bukan GTK temp, tapi dia pakai icon temp. Nah, di sini kita tinggal mengetikkan nama itemnya. Contohnya flow color, gitu ya, nama salah satu temnya. Lalu kita enter. Dan kita lihat perubahannya. Nah, di sini ikonnya sudah berubah. Di sini saya ingin mencoba untuk mengganti tema, icon, dan wallpaper. Nah, caranya kita bisa buka di application. Nah, nanti di system tools, itu ada di preference, ada di advanced setting itu kita klik. Nah, di sini ada theme kan, kita klik. Nah, di sini ada window theme, itu kita bisa mengganti temanya. Lalu juga ada icon theme. Nah, di window theme ini defaultnya kan ada Adwaita, defaultnya dari Debian. Nah, kita bisa ganti. Contohnya kita ganti ke Atlanta. Nah, ini sudah ganti kan temanya. Nah, kalau ikonnya ini defaultnya dari Genome. Nah, ini kita bisa ganti soalnya high color. Nah, itu kita sudah mengganti wallpaper tema sama ikonnya. Nah, kalau di wallpapernya itu lokasinya ada di system tool juga. Kita buka preference, tapi kita buka ke system setting. Nah, di sini ada background. Kita buka. Ini ada pilihan-pilihan dari backgroundnya. Kita kan di sini sekarang lagi menggunakan wallpaper defaultnya Debian. Kita bisa ganti. Kita pilih di sini. Contohnya ada ini, water. Kita klik. Nah, ini sudah ganti. Oh, ini aqua. Oke, sudah ganti wallpapernya. Dan jadi seperti ini. Di sini saya akan mencoba membuat user. Usernya ini dia bernama Sisop, terus dia nanti punya password 123 yang nanti akan dia masuk ke grup view. Nah, caranya yang pertama kita buka terminalnya dulu. Seperti ini. Lalu kita ketikkan sudo
add user, namanya sisop, kita enter, kita masukkan password. Nah, di sini kita masukkan password untuk user namanya sisop tadi 1 2 3 4. Kita enter. Nah, di sini apakah informasi yang diberikan benar? Kita ketikkan yes. Ya, berarti di sini user sisop sudah terbentuk. Nah, karena kita akan memasukkan user sisop itu ke dalam grup wheel, maka kita harus membentuk grup wheel-nya terlebih dahulu. Ini kita ketikkan sudo add group bernama wheel. Enter. Nah, di sini ini grup wheel-nya sudah ditambahkan ya, sudah ada. Terus sekarang kita akan memasukkan user sisop ini ke dalam grup wheel. Caranya kita ketikkan sudo, kita akan menambahkan user sisop ke dalam grup wheel seperti ini, lalu enter. Nah, di sini kita sudah selesai menambahkan user sisop ke dalam grup wheel. Oke, selanjutnya di sini saya akan mencoba membuat satu user lagi yang dia memiliki nama dari nama panggilan, terus dia punya password dari NRP. Kita buka terminalnya dulu seperti biasa, lalu kita ketikkan sudo user add, kita menambahkannya ke sistem, dia nama panggilan. Ini sudah terbentuk. Lalu selanjutnya kita akan memberi password untuk user Weni ini. Kita ketikkan sudo passwd untuk Weni, kita masukkan NRP. Nah, di sini sudah berhasil kita memberikan password untuk user Weni.